Arthur menunduk sedih menatap lantai, berpikir bahwa ia telah membuat ibunya khawatir lagi. Arthur menutup matanya saat rasa sakit menghantam kepalanya. Alice menatap putranya dengan cemas, bertanya apa yang salah dengannya, mengatakan bahwa ia terlihat kesakitan. Arthur berkata bahwa tidak ada apa-apa, lalu bertanya apa yang terjadi setelah ia pingsan. Alice menundukkan kepala, menatap lantai dengan sedih. Ia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dalam kondisi waras, terutama anak-anak, sehingga raja dan keluarganya meminta maaf. Ia menambahkan bahwa ayahnya sedang berada di ruang tamu bersama perwakilan raja, membahas apa yang telah terjadi. Arthur berdiri, meletakkan tangannya di bahu ibunya, dan berkata bahwa ia akan pergi melihat keadaan mereka di bawah. Alice berkata bahwa ia berpikir untuk memeriksa kondisi Ellie, dan akan tidur bersama anak itu untuk berjaga-jaga. Lalu bertanya apakah Arthur benar-benar sudah baik-baik saja. Arthur menutup mata dan tersenyum lebar, mengatakan bahwa ia sudah baik-baik saja, dan memintanya untuk beristirahat sejenak. Sylvie menutup mata dan membuka mulut lebar. Arthur menyuruh Sylvie untuk pergi bersama ibunya. Arthur menuruni tangga. Ray berkata kepada perwakilan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan uang, karena putranya nyaris terbunuh. Arthur membuka pintu dan memasuki ruangan. Ray menatap putranya dengan senyum, mengatakan bahwa ia sudah sadar. Sang ayah bangkit dari kursinya dan berlari ke arah putranya. Arthur berkata bahwa ia sudah pulih sepenuhnya, lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Sang ayah memegang bahu putranya, menunjukkan giginya kepada perwakilan, dan berkata bahwa perwakilan raja hanya melemparkan beberapa koin sebagai tanda permintaan maaf dari raja atas insiden kecil ini. Perwakilan itu mulai bangkit dari sofa, mengatakan bahwa ia pasti Arthur Lane. Ia menekan tangan ke dadanya dan sedikit membungkukkan kepala. Ia mengatakan bahwa namanya adalah Jasper Cogger, hadir di sana atas nama yang mulia, untuk menyampaikan belasungkawa terdalam atas apa yang telah terjadi di siang hari tadi. Arthur berjalan menuju kursi dan duduk di atasnya, sambil berpikir bahwa ia sebaiknya berpura-pura saja menjadi korban yang rendah hati. Arthur berterima kasih kepada Jasper karena telah datang sejauh ini. Jasper menyesuaikan kacamatanya, menutup mata sejenak. Perwakilan itu memuji sopan santunnya, lalu menambahkan bahwa ia sudah memberitahu ayahnya sebagian besar dari apa yang telah terjadi. Namun ia juga ingin memberitahunya bahwa kedua pria yang telah menyerangnya telah dicopot dari jabatan mereka. Ray menatap perwakilan itu dengan tidak senang, alisnya berkerut. Ia berkata agar ia diizinkan untuk meluruskan semuanya, lalu bertanya, apakah untuk tindakan hampir membunuh putranya, raja hanya menampar mereka dan melambaikan tangan sambil mengucapkan selamat tinggal? Jasper menatap sang kapten dengan pandangan dingin, mengatakan bahwa seharusnya ia menyadari bahwa yang berbicara secara ceroboh di hadapan yang mulia adalah putranya sendiri. Kedua pria itu saling menatap tajam. Arthur menatap ayahnya dan mengangkat tangannya, berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan Tuan Jasper benar. Ia menambahkan bahwa dirinya juga sedang tidak dalam kondisi baik waktu itu, dan lagi pula ia tidak terluka, jadi lebih baik semuanya diselesaikan saja. Ray dan Arthur menyaksikan perwakilan raja itu pergi. Arthur mengambil kantong berisi koin dan menatapnya dengan heran. Sang ayah menatap putranya dengan senyum menyeringai, mengatakan bahwa ia hampir mati, dan akhirnya memutuskan bahwa ia akan membutuhkan uang itu saat memulai jalan petualangannya. Arthur membalas senyum ayahnya. Ray menyuruhnya pergi tidur sekarang dan beristirahat. Arthur berkata bahwa ia sangat menghargainya, lalu berterima kasih. Ray membuka pintu, menoleh kembali ke arah putranya, dan memanggilnya. Ia tersenyum puas sambil mengepalkan tinju ke depan, mengatakan bahwa pukulan Arthur cukup bagus. Arthur sedikit tersipu, menyeringai puas. Ia tersenyum lebar dan mengulurkan tinjunya ke depan. Arthur berada di dalam kamar, menyembunyikan kantong koin ke dalam laci. Ia mengalihkan perhatian ke tas yang ada di atas meja, menyadari bahwa untungnya masalah dengan Sebastian telah selesai tanpa terlalu banyak masalah. Arthur berjalan mendekati tas dan membukanya. Ia menyadari bahwa semua ini semakin membuatnya sadar bahwa di dunia ini ia masih hanyalah seorang anak. Arthur mengeluarkan jubah dan topeng dari dalam tas,
mencatat bahwa semuanya akan berbeda ketika ia menjadi seorang petualang. Arthur menyeringai licik sambil menatap topeng itu. Ia menatap lurus ke depan, sambil menyeringai penuh siasat, berpikir bahwa dengan ini, mungkin ia bisa sedikit bersantai. Orang-orang berjalan di sepanjang jalan kota. Sebuah papan nama tergantung di bangunan sebuah bar. Para pria duduk di dalam tempat itu, berbincang satu sama lain. Ray tersenyum tipis. Ia mengangkat tangan dan menatap ke arah para pemuda, bertanya siapa yang akan melakukannya. Anak-anak muda berkumpul di sekitar meja besar. Adam berkata bahwa sayangnya ia harus melepaskan ide itu. Ia mengilapkan tombaknya sambil memalingkan wajah dalam kebingungan. Adam berkata bahwa mengasuh anak bukanlah keahliannya, dan dengan sifatnya yang sekarang, mungkin saja putranya akan membunuhnya saat ia sedang tidur suatu hari nanti. Anak-anak muda itu tersenyum canggung, membayangkan Arthur berdiri dengan tombak sambil mengarahkannya ke kepala Adam yang sedang tertidur. Arthur menutup matanya dan tersenyum lebar. Duran dan Helen memandangi kapten dengan heran. Sang kapten berkata bahwa sebenarnya ia berharap Duran atau Helen yang akan menemani Arthur. Ray menggaruk pelipisnya dengan malu, mengatakan bahwa sejujurnya mereka tidak bisa menawarkan banyak hal. Tetapi Alice dan dirinya lebih dari bersedia untuk memberi kompensasi apapun yang mereka mampu jika mereka bersedia melakukannya. Duran tersenyum lebar sambil menutup matanya. Ia berkata kepada Ray agar tidak mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, mereka semua adalah keluarga di sana, dan ia dengan senang hati akan menemani Arthur, serta melihatnya tumbuh. Helen menatap kapten dengan senyum mengejek, menyatakan bahwa Duran benar, dan ia seharusnya tahu bahwa mereka tidak melakukannya demi uang. Lagi pula, mereka telah mendapatkan cukup banyak harta dari penyerbuan ruang bawah tanah terakhir mereka. Jasmine mengangkat tangannya, mengatakan bahwa ia ingin menemani Arthur. Anak-anak lelaki memandangi gadis berambut coklat itu dengan terkejut. Ia duduk dengan tangan terangkat, memandang Arthur dengan tatapan serius. Angela memiringkan kepalanya, memandangi Jasmine dengan bingung. Ia berkata bahwa, bagaimanapun juga, ia membenci misi pengawalan, bahkan lebih dari Adam. Gadis berambut coklat itu menatap Angela, dan berkata bahwa tidak apa-apa, karena ini adalah Arthur. Helen menatap gadis berambut coklat itu dengan senyuman, lalu mengangkat tangannya dan berkata bahwa Jasmine adalah orang yang paling cocok untuk melindungi Arthur. Duran menutup matanya dan menutupi mulutnya dengan tangan. Helen berkata bahwa Duran lebih menguasai sihir pertahanan, khususnya yang memiliki jangkauan luas. Sang pemanah menutup matanya dan menunjuk dirinya sendiri, menyatakan bahwa pertahanan bukanlah keunggulannya. Alice memandangi gadis berambut coklat itu dengan khawatir, menanyakan apakah ia yakin bisa menangani hal ini. Jasmine memandangi Alice dengan ragu-ragu, lalu mengacungkan jempol kepadanya. Adam menatap tombaknya yang mengilap, menyuruhnya percaya kepadanya. Adam berkata bahwa Jasmine adalah satu-satunya penyokong, booster, di antara mereka yang memiliki afinitas elemen, dan ia telah menembus ke tahap jingga terang tahun lalu. Dengan atribut anginnya, kemungkinan besar ia adalah yang paling cocok untuk misi ini. Duran memiringkan kepalanya ke samping sambil tersenyum tipis. Ia berkata bahwa ia setuju dan menyampaikan permintaan maafnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak keberatan bepergian bersama Arthur, tetapi tidak ada gunanya jika mereka yang lain ikut menemaninya. Arthur tersenyum lebar memandangi Jasmine, mengatakan bahwa sepertinya ia akan berada di bawah pengawasannya. Jasmine menyeringai puas sambil memandangi bocah itu. Awan biru mengambang di langit, berubah jingga. Matahari bersinar di atas rumah besar itu. Arthur dan keluarganya memasuki rumah. Lilia membuka sebelah matanya sambil duduk bersimpuh. Ellie menutup matanya dan mengibaskan tangannya dengan kesal, berkata kepada Lilia bahwa tidak adil berlatih tanpa dirinya. Arthur memperhatikan kedua gadis itu dengan saksama. Ia berpikir bahwa tampaknya Lilia sudah mampu bermeditasi sendiri tanpa bantuannya. Ia menambahkan bahwa Ellie seharusnya bisa terbangun di usia 7 atau 9 tahun jika ia benar-benar memiliki kesabaran untuk bermeditasi. Namun mungkin lebih baik jika ia tidak terbangun terlalu dini, dan ia sendiri tidak suka jika Ellie mendapat terlalu banyak perhatian.
Arthur tersenyum lebar sambil memandang ayahnya. Ia bertanya apakah mereka bisa pergi ke rumah lelang, dengan menyebutkan bahwa ia ingin memilih pedang karena sebelumnya ia belum sempat melakukannya saat mereka berada di sana. Sang ayah menjawab tentu saja. Alice menatap anak-anak lelaki itu sambil tersenyum, menyuruh mereka untuk tidak terlalu lama karena ia akan mulai menyiapkan makan malam. Arthur mencatat bahwa ayah dan ibu Lilia sudah menunggu mereka di rumah lelang. Vincent dan Tabitha mengalihkan perhatian mereka ke Arthur dan ayahnya. Arthur menggaruk kepalanya sambil menatap Tabitha. Ia mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat mereka berdua sejak insiden itu, dan kini ia harus menghadapi deretan panjang pertanyaan dari mereka mengenai keadaannya. Arthur tersenyum lebar sambil melambaikan tangannya. Ia menambahkan bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja dan senang semuanya telah berakhir, tetapi mereka sangat tidak senang dengan perilaku raja terkait insiden tersebut. Vincent memalingkan wajahnya dengan ekspresi tidak senang, menyilangkan tangan di dadanya, dan berkata bahwa ia yakin pemecatan 2 orang bodoh itu hanyalah tindakan sementara sampai situasi mereda, lalu menambahkan bahwa tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka kembali ke posisi mereka. Ray berkata bahwa ia juga berpikir begitu. Arthur mengangkat tinjunya ke mulut, menutup salah satu matanya, dan tersenyum canggung. Arthur berkata bahwa mereka ada di sana karena ia perlu mencari pedang sebelum mengikuti ujian untuk bergabung dengan serikat petualang. Vincent melirik Arthur dan berkata bahwa ia hampir melupakannya. Ray dan Arthur mengikuti pria berambut coklat itu. Pria berambut coklat tersebut berkata bahwa mungkin akan butuh waktu bagi Arthur untuk menemukan sesuatu yang ia sukai, tetapi ia bisa mengambil waktunya. Arthur dan Sylvie dengan gembira melihat-lihat ruangan. Sebuah ruangan besar berisi senjata-senjata terbentang di depan mereka. Lemari-lemari bersinar dan pedang-pedang dipajang dalam kotak-kotak kaca. Beberapa bersandar pada dinding ruangan. Di ruangan itu terdapat tangga menuju lantai 2. Arthur dan Sylvie tersenyum lebar melihat ruangan tersebut. Setelah beberapa saat, semangat mereka mulai luntur. Arthur melambaikan pedang dengan lesu, berpikir bahwa ini tidak realistis. Mencatat bahwa ada begitu banyak jenis pedang yang berbeda, tetapi tidak satu pun yang ia butuhkan. Arthur memandang pedang itu dengan tidak puas, sementara Sylvie melompat ke samping. Ia berpikir bahwa ini juga bukan pedang yang ia cari. Tiba-tiba Sylvie mulai berteriak. Arthur memandang Sylvie yang sedang mengobrak-abrik sesuatu di bawah kain. Arthur melemparkan senjatanya dan mendekati naga itu, bertanya apa yang telah ia temukan. Sylvie menarik keluar sebuah tongkat hitam dari bawah kain. Ia dengan senang hati mengibaskan ekornya dan tersenyum. Arthur berlutut, mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat itu. Ia bertanya apa tongkat itu, mencatat bahwa itu tidak sepenuhnya seperti yang ia cari. Arthur memegang tongkat itu di tangannya, berkata bahwa ia tidak tahu apa yang diinginkan Sylvie agar ia lakukan dengan tongkat itu. Arthur mencoba mencabut pedang itu dari sarungnya. Ia memiringkan kepala ke samping dan memandang pedang itu dengan bingung. Arthur bertanya-tanya, apakah ia perlu mengisi pedang itu dengan mananya untuk bisa menggunakannya. Arthur mengertakkan giginya dan melepaskan mananya ke dalam pedang itu. Arthur mencoba mencabut pedang itu lagi. Ia mencatat bahwa ia terus menguji teorinya dengan menggunakan semua elemen yang ia miliki, tetapi pedang itu tetap berada dalam sarungnya. Ia meletakkannya di lantai dan mencondongkan tubuh ke atasnya. Arthur terengah-engah, memandang senjata itu dengan serius. Ia bertanya-tanya, jika bukan elemen tertentu yang memungkinkannya menggunakannya, lalu apa? Arthur memandang tangannya dengan terkejut. Matanya membelalak. Anak itu menggulung lengan bajunya, memandang tangannya yang dililit bulu. Ia memandang pedang itu dengan bingung. Matanya membelalak, berpikir bahwa tidak mungkin ini terjadi. Arthur menutup matanya dan menggenggam pedang itu di tangannya. Arthur membuka matanya, lalu muncul tanda-tanda berwarna kuning di bawahnya. Arthur menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, kemudian terdengar suara klik. Anak laki-laki itu menatap ke depan dengan sedih, lalu menutup matanya. Tepat di hadapannya, ia langsung membuka mata kembali dan menoleh ke samping.
Ia segera mulai membuka bilah pedang itu, merentangkan tangannya lebar-lebar untuk meraihnya, dan langsung mengayunkan bilah kristal itu. Pria berambut coklat langsung menelan ludahnya. Ia memeriksa bilah pedangnya dengan hati-hati, menyadari bahwa saat menatap bilah pedang berwarna pirus transparan itu, ia bahkan tidak menyangka bahwa senjata ini begitu indah. Terlalu indah untuk dianggap hanya sebagai sebuah senjata. Anak laki-laki itu segera menutup matanya. Cahaya biru dari bilah pedang itu berkelok-kelok di udara. Arthur mengayunkan pedangnya. Ia menghentakkan kakinya ke lantai, lalu menyeringai sambil menunduk. Ia menatap ke bawah pada ujung tajam bilah pedangnya, dan berpikir bahwa pedang ini, beserta sarungnya, terlalu berat baginya untuk digunakan secara efektif saat ini. Ia kemudian menatap ke arah tong-tong kayu di pojok ruangan, meminta maaf kepada Vincent terlebih dahulu. Ia segera mengayunkan pedangnya ke udara. Arthur menebas tong itu, membelahnya. Asap mulai keluar dari dalam tong. Arthur menatap bilah pedangnya dengan bingung. Cahaya biru dari pedang itu terpantul di matanya. Ia melihat tulisan dengan huruf-huruf kuno di atas bilah pedang, yang menyebutkan bahwa itu adalah belot tentang Fajar VK4. Ia langsung melemparkan pedangnya karena marah saat pedang itu bersinar. Ia menatap naganya sambil memegangi tangan yang terbakar. Tetesan darahnya di pedang mulai menguap, lalu bekasnya menghilang dari gagang pedang itu. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia segera memutuskan untuk mengambil kembali pedangnya. Tiba-tiba, ia berseru. Ia menatap pedangnya dengan kaget dan menyadari bahwa bobot dan keseimbangan pedang itu telah berubah. Ia mulai melihat sekeliling. Ia langsung menegang dalam cahaya biru yang terpancar. Ia mengayunkan pedangnya sambil berdiri membelakangi arah ayunan, lalu menarik pedang itu ke depan. Ia kembali menatap pedang itu dengan bingung, menyadari bahwa tidak hanya gagangnya yang berubah, tetapi juga panjang bilahnya. Semuanya telah menyesuaikan dengan tubuhnya. Ia mulai berjalan menuju tong kayu yang tadi ia tebas, tempat asal asap. Ia menyadari kembali bahwa meskipun memiliki akses pada senjata-senjata terbaik dan telah memegang pedang-pedang tak ternilai selama puluhan tahun, ia tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Arthur langsung melesat ke arah tong dan menebasnya sekali lagi. Anak laki-laki itu menebas tong kayu itu dengan pedangnya. Lalu, cahaya biru dari bilah pedang membelah tong itu menjadi dua. Arthur menoleh ke belakang dengan tatapan tajam. Ia menatap tong yang telah terbelah dengan ekspresi terkejut. Sebagian dari tong kayu itu ternyata berisi cairan hitam. Arthur tersenyum sinis sambil mengangkat pedang di depannya, karena ia menyadari bahwa tebasan itu sangat bersih dan sempurna. Ia membayangkan berbagai tongkat sihir dengan batu permata dan tongkat logam. Meskipun sangat langka, ada beberapa kasus di mana para pengrajin hebat berhasil menciptakan tongkat-tongkat yang hanya bisa terikat pada satu orang, dan biasanya tongkat itu akan menyesuaikan diri dengan pemiliknya, meningkatkan sirkulasi mana di antara mereka. Anak laki-laki itu belum pernah membaca satu pun kasus di mana sebuah pedang memiliki kemampuan seperti itu. Arthur bersama Sylvie di bahunya memalingkan wajah dari noda dan mencoba memikirkan siapa sebenarnya VK4 itu. Tiba-tiba, Arthur menoleh ke samping dan melihat ayahnya. Ray menunjuk ke belakang dan mengatakan bahwa waktu hampir habis. Ia segera berlari di sepanjang rak dengan tergesa-gesa, meminta sedikit waktu lagi. Ia segera meraih pedang dan berpikir bahwa pedang itu cocok untuknya. Ia langsung melemparkan pedang ke pundaknya dan menatap naga kecil itu. Mereka saling tersenyum kecil dan Arthur mengakui bahwa Sylvie benar. Ayahnya menatap pedang yang diangkat oleh anaknya dengan senyuman. Merasa senang karena Arthur berhasil menemukan sesuatu yang ia sukai. Pria berambut coklat mencatat bahwa pedang ini tidak semewah beberapa pedang lain di sini, dan ia menyadari bahwa pedang ini cocok untuknya setelah mengayunkannya beberapa kali. Ayahnya memandangi pedang itu dengan bingung, berdiri di depan Vincent, dan mencoba bertanya tentang pedang itu. Pria berkacamata menjawab bahwa pedang itu telah beberapa kali dilelang di salah satu kios kecil, tetapi tidak ada yang tertarik. Tiba-tiba sang ayah berseru dan menaikkan alisnya. Ray bersama Vincent mengalihkan perhatian mereka ke sebuah tongkat lain yang tergantung di ikat pinggang Arthur.
Anak laki-laki itu menundukkan kepala dengan ekspresi lesu dan mencoba bersikap tenang dan acuh tak acuh. Ia menatap Sylvie yang tampak menang dengan nada sarkastik, mengatakan bahwa ia tersandung tongkat itu dalam perjalanannya ke sini, dan memperhatikan bahwa tongkat itu cukup kokoh dan berat, lalu berpikir bahwa tongkat itu akan menjadi alat latihan yang bagus. Vincent mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat itu dari anak laki-laki tersebut. Ia menyadari bahwa ia tidak ingat pernah melihat tongkat itu sebelumnya dan ingin memeriksanya. Vincent menoleh ke Jameson, bertanya apakah ada catatan mengenai tongkat itu. Anak itu menjawab bahwa ia ingat tongkat itu. Ia menggaruk kepalanya dengan takjub dan menjawab bahwa salah satu pedagang mereka menceritakan kisah aneh tentang seorang lelaki tua yang renta yang tiba-tiba melemparkan tongkat itu kepadanya sambil bergumam bahwa tidak ada seorang pun yang pantas memilikinya. Vincent menatap anak itu dengan bingung, sementara Jameson menambahkan bahwa mereka telah meminta beberapa inspektur untuk memeriksanya, sekadar berjaga-jaga, dan menemukan bahwa tongkat itu tampak seperti tongkat biasa yang kokoh. Ia mencatat bahwa seharusnya mereka bisa mencari pengrajin yang lebih ahli untuk menilainya. Arthur mencatat bahwa akan sangat disayangkan jika ternyata itu adalah benda yang berharga. Ia hanya berpikir akan menyenangkan memiliki tongkat seperti itu. Pria berambut coklat memandang Vincent dengan senyum lebar dan tatapan memohon. Pria berkacamata itu dengan canggung menggaruk kepalanya dan menyerahkan tongkat itu kepadanya, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu disesali karena di tempat ini tongkat itu hanya akan berdebu dan menyarankan agar ia membawanya saja. Untuk itu, Arthur berterima kasih kepadanya. Pria itu yang tampak puas mulai pergi membawa tongkat itu, sementara ayah dan anak-anak laki-laki lainnya tetap tinggal di belakangnya. Tempat itu adalah kediaman kerajaan dari keluarga Arthur. Semua orang terdekat melepaskan konfeti dan merayakan ulang tahun Arthur. Pria berambut coklat membungkuk di depan meja, berterima kasih kepada semua orang karena telah bersabar dengannya selama setahun ini. Ayah dan ibunya yang tersenyum memandang putra mereka. Alice tidak percaya bahwa putranya kini telah berusia 9 tahun. Vincent bertepuk tangan dan menoleh ke arah orang tua anak itu, lalu berkata kepada Alice bahwa tidak ada gunanya mengingat apapun sampai liburan kecil mereka berakhir. Para pelayan mulai membawa rak-rak berisi hidangan ke pelataran. Seorang pelayan berkumis membawa buket mawar. Di latar belakang, Sylvie memandangi bunga-bunga itu dengan gembira. Seluruh keluarga mengelilingi meja yang penuh hidangan. Perapian di dalam rumah menyala terang dengan ranting-ranting kecil. Seluruh keluarga berkumpul di rumah, dan Ray berkata bahwa sekarang mereka sudah selesai makan malam dan menghancurkan Adam. Saatnya beralih ke hadiah. Ayah dan ibu mendekati putra mereka untuk memberikan hadiah. Arthur melihat adik perempuannya yang ingin membuka hadiah itu bersamanya. Ia langsung membuka kotaknya. Si berambut coklat terlihat kebingungan menatap benda hitam itu bersama Ellie. Alice meletakkan tangan di dadanya dan berkata dengan penuh hormat bahwa benda itu terbuat dari kulit bison berduri yang diburu oleh ayahnya. Dan ia telah menempatkan mantra penyembuhan kecil di masing-masing dari 3 batu itu. Arthur langsung memeluk orang tuanya dengan bahagia, berterima kasih atas hadiah tersebut. Vincent mengepalkan tangan dan berdeham, menyatakan bahwa sekarang giliran mereka. Pria berkacamata berlutut dan membuka kotak cincin. Tabitha menampar belakang kepala Vincent, menyuruhnya untuk tidak menggoda anak laki-laki itu. Pria berkacamata itu menoleh dengan mata berlinang ke arah istrinya yang marah, berkata bahwa mungkin tidak ada yang punya selera terhadap pertunjukan ini. Arthur mulai melihat-lihat cincinnya, sementara ibunya memandangi cincin lain dengan bingung. Vincent menjelaskan bahwa satu cincin untuk putranya dan satu lagi untuk ibunya. Tabitha tersenyum lebar dan berkata kepada Alice bahwa selama putranya mengenakan cincinnya, permata di cincinnya akan berkilau. Jika tingkat mana putranya turun ke level kritis, maka Alice bisa segera mengetahuinya. Alice langsung memeluk si berambut coklat dengan penuh syukur. Tetapi Tabitha menambahkan bahwa sayangnya, cincin-cincin itu tidak bisa melakukan hal lain selain itu. Namun mereka berpikir bahwa ini akan memberi sedikit ketenangan pikiran. Alice dan Tabitha menutup mata mereka dan tersenyum lembut
karena Alice merasa sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga. Si berambut coklat menatap cincinnya dengan bingung, menyadari bahwa cincin itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, cincin itu bisa menyelamatkan keluarganya dari kekhawatiran yang terus-menerus terhadap dirinya, tetapi juga bisa membuat mereka berada dalam ketegangan karena terus mengharapkan hal buruk terjadi. Ibunya saat itu menghapus air mata sambil tersenyum. Adam menyilangkan tangan dan bersama Helen melihat ke arah yang lain, bertanya kepada mereka bagaimana mereka akan mengatasi semua ini. Pria dengan gaya rambut lebat tersenyum sarkastik, memberitahu orang tua Arthur bahwa putra mereka sudah terlalu kuat. Kemudian mereka memiliki pemikiran yang sama seperti keluarga Vincent. Duran menyerahkan hadiah kecil kepada anak laki-laki itu, berkata bahwa pejuang kecil seperti itu tidak membutuhkan apapun sebenarnya, dan mereka pikir keluarganya pasti akan menghargai hadiah itu. Anak laki-laki itu membuka gulungan dengan huruf-huruf asing, sementara Duran menjelaskan bahwa itu adalah gulungan komunikasi, dan ia tidak ingin menekankan fakta bahwa gulungan itu cukup mahal. Jasmine langsung menendang Adam yang tampak tidak senang, dan mencatat bahwa gulungan-gulungan itu memang sangat mahal. Pria dengan gaya rambut lebat mengangkat jarinya secara sarkastik, mencatat bahwa bagaimanapun juga, sekarang mereka memiliki sumber komunikasi sekali pakai yang cocok dengan cincin baru mereka. Ia membayangkan bagaimana mereka bisa menggunakan gulungan itu untuk mengirim pesan melintasi sungai. Arthur diberitahu untuk cukup menuangkan mana ke dalam gulungan dan menulis pesannya. Begitu ibunya menerima pesan itu, ia bisa membalas 1 kali. Ia membayangkan patung kecil ibunya dengan gembira menerima pesan saat gulungan mulai menghilang. Ayahnya mencatat bahwa itu cukup spektakuler dan mengesankan. Ray merangkul putranya dan menjelaskan bahwa besok adalah hari besar, lalu bertanya apakah putranya bersemangat. Ibunya langsung memeluknya dengan lembut dan meminta putranya untuk berjanji bahwa ia akan tetap aman, apapun gelar yang ia peroleh, atau seberapa kaya ia nantinya. Alice mencium kening putranya. Si berambut coklat menatap putranya dengan mata berlinang sambil merentangkan tangan, berharap Arthur tetap berharga dan aman. Para tamu mulai meninggalkan rumah di malam hari. Mereka melambaikan tangan. Ia telah merasakannya sejak lama, tetapi ketika ia tertidur, ia benar-benar mengetahuinya. Si berambut coklat bersama Sylvie berbaring di tempat tidur malam itu dan berpikir bahwa kini ia memiliki keluarga. Ia memiliki orang-orang yang mencintainya, dan ia merasa bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Ia mengingat bagaimana orang tuanya memeluknya dengan lembut. Ia menyadari bahwa ia akan menjaga mereka dan bertarung demi keluarganya jika diperlukan. Dan untuk itu, ia harus menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat dari saat ia menjadi raja. Arthur menoleh sambil tersenyum, sementara naga itu tidur di sampingnya. Suara permintaan kepada Sibi terdengar dari kamar mandi. Arthur berusaha keras menahan naga yang meronta-ronta, menyadari bahwa seharusnya naga itu sudah terbiasa mandi sejak lama. Naga itu mencengkeram segala sesuatu dengan cakarnya. Arthur menatap naga itu dengan jijik, secara ironis mencatat bahwa ia telah menggunakan sihir untuk keperluan lain dan sekarang malah memintanya. Si berambut coklat menarik ekor naga itu dan mulai menariknya. Ia menyeringai sambil menggertakkan gigi. Sylvie mulai menangis pilu saat ditarik. Arthur langsung melemparkan naga itu ke udara agar jatuh ke kolam. Sylvie pasrah pada nasibnya dan jatuh. Arthur mengenakan gelang dengan batu-batu itu. Ia menuruni tangga dengan ekspresi puas. Ia melihat orang tuanya di bawah. Ayahnya berlutut dan memeluk putranya, mencatat bahwa putranya kini setidaknya sudah terlihat seperti seorang petualang kelas S. Ayah menyandarkan kepalanya ke putranya dan menatapnya dengan saksama, menjelaskan bahwa ia tahu putranya kuat, namun memintanya untuk tidak menjadi terlalu percaya diri dan agar mengetahui batas kemampuannya. Ketika keadaan menjadi sulit, ia memintanya untuk percaya pada Jasmine. Adik perempuannya menggenggam tangan sang kakak dengan cemas, tidak ingin mereka pergi bersama Sylvie. Ellie menatap kakaknya dengan mata berlinang dan bertanya apakah mereka benar-benar tidak bisa tinggal. Ia segera mulai terisak dan menangis lebih keras lagi. Ibu mereka menyaksikan pemandangan itu dengan penuh kekhawatiran. Ia segera berpaling dan mulai menangis. Ayah mereka menunduk ke lantai saat putranya mulai melangkah pergi.
Ellie mulai memeluk kakaknya erat-erat, berharap mereka tidak perlu pergi. Alice memeluk putrinya dengan penuh air mata dan kelembutan, memberitahunya bahwa kakaknya akan kembali sebelum ia sempat menoleh ke belakang. Namun Ellie terus berteriak, memohon agar mereka tinggal di rumah dan tetap berada di sini sekarang juga. Arthur berdiri di depan adiknya dan mulai menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia sudah menjadi gadis besar dan ia memiliki tugas yang sangat penting untuknya. Ia menatap adiknya dengan senyum, bertanya apakah ia mampu melindungi ayah dan ibu saat mereka pergi. Ellie segera memeluk kakaknya dengan erat. Ia memeluknya dengan mata penuh air mata, mengatakan bahwa ia telah banyak berlatih dan sekarang ia memiliki banyak cahaya kecil. Jadi ia pasti bisa melindungi mereka. Mereka saling berpelukan dengan erat. Arthur tahu bahwa ia telah melewatkan begitu banyak momen dalam kehidupan adiknya, dan sekarang ia menyadari bahwa waktu singkatnya di sini tidak akan cukup. Namun, demi melindungi mereka semua, ia harus mengambil langkah ini. Begitu ia menyentuh gagang pintu, namanya dipanggil. Keluarganya menatap anak mereka dengan senyum. Sang ayah mengatakan bahwa mereka akan selalu mendukung Arthur. Pria berambut coklat itu menoleh dengan senyum kecil dan membuka pintu.